Di lembah air maya yang diselimuti kabut dan bunga bercahaya, lahirlah dua saudari dengan hati yang berbeda. Satu lembut, satu penuh iri. Kisah mereka bukan sekedar tentang baik dan jahat. Ini adalah ujian hati, cahaya yang lahir dari air mata, dan pelajaran abadi tentang kesucian jiwa. Inilah legenda Bawang Merah dan Bawang Putih, versi Fantasia Nusantara. Di kaki gunung air maya, tempat kabut turun setiap pagi dan sungai mengalir sejernih kaca, hiduplah dua gadis bersaudara, Bawang Putih dan Bawang Merah. Mereka tinggal di sebuah rumah tua beratap rumbia, di tengah ladang bunga liar yang tumbuh di sepanjang tepian sungai. Konon, di balik setiap bunga di sana, bersemayam roh air yang menjaga keseimbangan hati manusia. Sejak kecil, Bawang Putih tumbuh lembut seperti aliran sungai, sabar, jujur, dan penuh kasih. Setiap hari, ia memandikan air dari mata air suci, menyiram bunga, dan merawat ladang peninggalan ibunya. Sementara Bawang Merah, saudari tirinya, seperti api yang kecil namun panas, cantik, cerdas, tapi hatinya mudah terbakar oleh iri. Ia selalu ingin segala keindahan dan perhatian untuk dirinya sendiri. Ayah mereka, seorang saudagar bunga, telah lama pergi menyusuri lautan dan tak pernah kembali. Tinggallah kedua gadis itu bersama ibu tiri yang berhati keras, yang selalu memihak Bawang Merah. Namun Bawang Putih tak pernah membenci. Ia hanya menatap langit dan berkata, air yang jernih tak akan hilang kejernihannya, meski lumpur datang menghampiri. Setiap malam, Bawang Putih pergi ke sungai untuk menimba air suci. Di sanalah ia sering melihat cahaya biru menari di bawah permukaan, seperti kilatan bintang yang tenggelam. Ia tak tahu, di balik gemericik itu, bersemayam roh penjaga bunga air maya. Makhluk kuno yang hanya muncul saat hati manusia diuji. Pada malam purnama, saat Bawang Putih sedang mencuci pakaian di sungai, sebuah kelopak bunga putih jatuh dari langit. Kelopak itu berpendar lembut, dan ketika menyentuh air, terdengar bisikan halus. Hati yang tulus akan selalu menemukan jalan di tengah kegelapan. Bawang Putih tertegun, namun air sungai tiba-tiba berubah hangat. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah malam perjanjian antara manusia dan roh air, malam di mana nasibnya mulai ditulis ulang. Di balik semak, Bawang Merah mengintip, matanya menyala oleh rasa penasaran. Apa yang dia sembunyikan? Gumamnya. Dalam hatinya tumbuh rasa iri. Ia tak tahu, cahaya yang ia inginkan berasal dari hati yang tak bisa dibeli. Di kejauhan, bunga-bunga di ladang mulai layu perlahan. Alam pun bersiap untuk menguji siapa di antara mereka yang akan menjadi bunga sejati air maya, yang tumbuh dari air mata ketulusan, bukan dari keinginan. Sejak malam purnama itu, hidup Bawang Putih tak lagi sama. Setiap kali ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, airnya berkilau lembut seperti perak, dan bunga-bunga yang disentuh tangannya selalu mekar meski musim sedang kering. Penduduk desa mulai berbisik, ia membawa berkah dari roh sungai. Tapi kabar itu juga sampai ke telinga Bawang Merah, dan bagi hati yang dikuasai iri, berkah orang lain terasa seperti duri. Suatu sore, Bawang Merah diam-diam mengikuti langkah saudarinya. Dari balik semak, ia menyaksikan sendiri bagaimana air berubah warna saat Bawang Putih menyentuhnya. Dari ujung jari gadis itu
keluar cahaya lembut seperti kelopak bunga yang hidup. Bagaimana bisa air tunduk padanya? Bisik bawang merah, matanya berkilat. Malamnya, ketika bawang putih tertidur, bawang merah menyelinap ke sungai dengan ember dan pakaian milik saudarinya. Ia meniru setiap gerakan, membasuh, menimba, dan menunggu. Tapi air tetap diam. Tak ada cahaya, tak ada keajaiban. Marah, ia melempar batu ke tengah sungai, dan riak besar pun pecah. Dari dasar air muncul bayangan lembut, menyerupai sosok wanita, bermata biru dan bersuara lirih. Hati yang datang karena iri hanya akan menenggelamkan dirinya sendiri. Bawang merah terkejut dan jatuh terduduk. Tapi dalam ketakutannya, muncul rasa ingin memiliki. Ia menatap air itu dan berbisik, "Kalau cahaya itu lahir dari air, maka aku akan memaksanya memihakku." Sejak saat itu, ia mulai menyusun rencana. Setiap hari, ia pura-pura lembut pada bawang putih, menanyakan rahasia air dan bunga, berpura-pura ingin belajar. Tapi bawang putih, dengan hatinya yang polos, tak tahu bahwa cinta yang palsu bisa lebih berbahaya dari kebencian. Suatu malam, ia berkata pada saudarinya, "Air ini tak butuh mantra, Kak. Ia hanya mendengar hati yang jernih." Namun kata-kata itu justru menusuk hati bawang merah. "Hati jernih, jadi aku kotor," gumamnya dalam hati. Dari saat itu, dalam dirinya tumbuh sesuatu yang gelap, bukan lagi sekedar iri, tapi hasrat untuk menguasai cahaya yang bukan miliknya. Sementara itu, di bawah sungai, roh penjaga air maya membuka matanya. Ia merasakan getaran tak seimbang. Dua hati dari satu rumah, tapi dengan warna berbeda. Ia tahu ujian sejati akan segera tiba, dan air tak akan lagi sekedar jernih. Yang datang dengan hati bersih akan pulang membawa cahaya. Hari-hari berlalu dan cahaya di sungai air maya semakin terang setiap kali bawang putih datang. Namun di balik kejernihan air, roh bunga mulai berbisik pada satu sama lain. Mereka tahu keseimbangan mulai retak karena cahaya suci tak boleh dimiliki oleh hati yang tamak. Dan malam itu, saat bulan penuh menggantung di langit, suara dari dasar sungai memanggil, "Sudah saatnya hati manusia diuji." Ketika fajar menyingsing, bawang putih bermimpi aneh. Dirinya berdiri di tengah taman penuh bunga putih, dan di ujung taman itu berdiri seorang wanita berjubah air, matanya bersinar seperti danau. "Putih," bisiknya lembut, "air telah mengenalmu, namun air ingin tahu apakah ketulusanmu tetap jernih saat kegelapan menutup mata." Bawang putih terbangun dengan jantung berdebar. Ia merasa dipanggil. Dengan langkah ringan, ia pergi ke sungai. Tak tahu bawang merah diam-diam mengikutinya dari jauh, membawa sebilah pisau kecil dan sehelai kain dari ibu tirinya, simbol penguasaan atas rumah. Saat bawang putih menimba air, permukaan sungai terbelah. Dari dalamnya muncul taman bawah air, penuh bunga bercahaya. Bunga-bunga itu menyanyikan suara lembut, seperti doa yang melayang. Yang datang dengan hati bersih akan pulang membawa cahaya. Yang datang dengan hati kotor akan pulang membawa bayangan. Bawang putih melangkah masuk, dan air tak menenggelamkannya. Ia berjalan di atas riak, seperti disambut oleh roh air. Tapi saat bawang merah mencoba mengikuti, air menolak. Ia berteriak marah, memaksa masuk, dan akhirnya terjatuh, tenggelam ke dalam arus yang berputar seperti cermin. Di dalam pusaran itu, ia melihat wajahnya sendiri, tapi dengan mata penuh api. Suara roh berkata, "Inilah bayanganmu. Kau tak bisa mencuri cahaya sebelum menghapus gelap dari hatimu." Sementara itu,
bawang putih berdiri di depan roh penjaga air maya. Sosok itu menatapnya dan berkata, "Kau telah menumbuhkan bunga dari air matamu. Sekarang pilihlah, kau ingin membawa cahaya ini untuk dirimu atau untuk dunia." Bawang putih menunduk, air matanya menetes dan jatuh ke permukaan air, menciptakan bunga baru yang bercahaya lembut. Ia berbisik, "Aku hanya ingin air ini tetap jernih untuk semua yang haus." Mendengar itu, roh bunga tersenyum, "Maka jernihlah nasibmu, wahai anak bumi." Sementara di sisi lain, bawang merah berteriak dalam kegelapan air, menyesali hatinya yang penuh iri. Tapi arus itu bukan untuk menghukum, melainkan untuk membersihkan. Ketika fajar tiba, desa melihat dua gadis berjalan keluar dari sungai. Satu memegang bunga bercahaya, satu lagi menangis dengan mata memerah. Sejak hari itu, bunga putih dari air maya dipercaya membawa berkah, dan airnya menjadi obat bagi hati yang ingin berubah. Fajar menyingsing di lembah air maya. Bawang putih memandang bunga bercahaya di tangannya, dan air sungai memantulkan sinar emas ke langit pagi. Setiap kelopak tampak seperti kristal yang menyimpan doa, bukan hanya miliknya, tapi untuk seluruh desa. Ia tahu, kekuatan sejati bukan pada siapa yang bisa menaklukkan air atau bunga, tapi pada hati yang murni dan penuh kasih. Bawang merah duduk di tepi sungai, matanya masih merah karena air mata penyesalan. Ruh air tidak marah padanya, tapi menuntunnya. Perlahan arus membawa sebuah bunga kecil ke hadapannya. Bunga putih yang bercahaya redup. Sebuah pesan dari ruh bunga. Siapapun bisa berubah, asal hati mau jernih. Bawang merah menunduk, menyadari bahwa iri dan tamak hanya membawa kesedihan. Ia mengambil bunga itu dan meletakkannya di rambutnya. Bunga itu memancarkan cahaya lembut, menandakan awal baru. Sejak saat itu, air-air maya kembali jernih. Penduduk desa melihat dua gadis yang kini bersatu bukan oleh darah, tapi oleh hati. Mereka menanam bunga putih di sepanjang sungai dan ladang agar setiap hati yang haus belajar dari kisah kedua saudari itu. Legenda ini kemudian diceritakan dari generasi ke generasi. Bawang putih menjadi simbol ketulusan, kesabaran, dan keberanian hati. Bawang merah menjadi simbol pembelajaran, penyesalan, dan perubahan. Dan setiap bulan purnama, ketika bunga-bunga air maya mekar, orang percaya bahwa ruh bunga menari di atas air, mengingatkan manusia bahwa keindahan, kekuatan, dan kebahagiaan lahir dari hati yang jernih, bukan dari iri atau keserakahan. Sejak saat itu, desa itu dikenal sebagai Lembah Bunga Putih, tempat di mana manusia belajar arti sabar, empati, dan keberanian untuk menebus kesalahan. Dan di dalam bisikan air yang jernih terdengar suara lembut. Cinta dan kasih tak pernah sia-sia, asal hati tetap murni.